seolah-olah tidak terima gitu. Jika Malaysia ini lebih maju dari Indonesia, kamu ini bener-bener nggak tahu diuntung. Padahal dulu kita kirimkan tenaga pendidik gitu loh ke Malaysia. Yo, what's up guys, assalamualaikum, salam sejahtera semuanya. Apa kabar nih teman-teman ya? Semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Oke guys, setelah aku scroll di YouTube tadi, aku menampak salah satu video yang cukup menarik ya. Ini tentang belajar gitu ya. Maksudnya harus kita belajar daripada Malaysia, dan tiada salahnya guys kita belajar kepada negara yang lebih maju gitu loh guys ya. Kita kira lah bukan hanya di Malaysia aja, kita bisa belajar dari Singapura, dari Eropa dan lain sebagainya. Yang jelas kita bisa maju dengan adanya negara-negara maju tersebut, menjadi apa ya guys, cerminan lah untuk diri kita ataupun negara kita gitu guys ya. Jadi seperti apa videonya, mari sama-sama kita akan saksikan guys ya. Ada baiknya Indonesia belajar kepada Malaysia guys di bidang pendidikan dan infrastruktur. Jadi seperti apa videonya, langsung aja kita gas. Bismillah and play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Amru Channel. Jumpa kembali hari ini tanggal 15 Juni 2024. Baru kali ini saya pengen ngobrol-ngobrol, bincang-bincang soal bagaimana kita sebagai orang Indonesia itu tidak ada salahnya kita itu belajar dari tetangga dekat kita, negara Malaysia. Belajar tentang hal apa ya, terutama dalam sarana dan prasarana publik, belajar tentang kepribadian, mungkin juga ketertiban di jalan, belajar tentang antri barangkali ya, belajar untuk kita tidak menjadi orang yang rendah diri dan seperti itu. Baik, dalam sebuah cerita dulu konon Malaysia itu sebelumnya tidak semaju sekarang, bahkan merdekanya pun lebih cepat atau lebih lambat daripada Indonesia. Benar. Tetapi dalam perkembangan ekonomi, perkembangan perkembangan pendidikan, Malaysia itu bisa dibilang sekarang meninggalkan ataupun lebih maju dari Indonesia. Di bidang pendidikan misalnya, jika dulu informasi yang pernah saya dengar itu banyak guru-guru dari Indonesia yang dikirim ke Malaysia. Sekarang sudah yang dikirim ke Malaysia itu adalah para tenaga kerja. Berbalik gitu ya. So ini menjadi salah satu yang dikatakan netizen guys ya, yang selalu seolah-olah tidak terima gitu jika Malaysia ini lebih maju dari Indonesia. Lu dulu aku kirim tenaga pendidik dari Indonesia gitu, itu selalu ada di komenan video-video itu selalu ada cuy ya. Kamu ini bener-bener nggak tahu diuntung, padahal dulu kita kirimkan tenaga pendidik gitu loh ke Malaysia, sedangkan kamu tidak ada guru di sana. Itu selalu ada cuy ya. Dan ini kebalikannya pula, bahwa sekarang ini mengirimkan tenaga kerja guys ya. Jadi kemajuan itu berarti sudah nyata gitu loh guys ya, menyalip Indonesia guys ya. Jadi langsung aja kita play lagi guys. Kemudian fasilitas pendidikan di Malaysia itu untuk kuliah itu ada program bantuan pemerintah berupa istilahnya kredit ya. Kalau di Indonesia kan kredit sepeda motor siapa saja boleh. Lah di sana itu kredit untuk membayar kuliah. PTN. Nah, itu sangat menarik, sehingga yang punya keinginan kuat untuk kuliah itu bisa mencari solusi pendanaan melalui kredit yang diberikan pemerintah. Ini kalau Indonesia bisa meniru, saya kira juga sangat bagus ya. Itu memberi solusi kepada yang dananya terbatas tapi dia berani mengangsur. Lah kita ini beli motor aja bisa kan, motor itu kadang harganya ada yang 30 juta, 20 juta. Kalau misalnya NMAX itu ya 30 juta ke atas itu bisa beli, orang Indonesia itu bisa beli. Nah kalau untuk kuliah saya kira itu juga bisa. Kuliah 4 tahun misalnya, biaya untuk uang gedung dan SPP selama berapa tahun sekian, terus kemudian kita dipinjami pemerintah, diangsur, itu insya Allah juga bisa. Sayangnya di sini tidak ada. Kenapa? Kita supaya masyarakat Indonesia banyak yang mengenyam pendidikan tinggi.
Itu dari segi pendidikan, belum fasilitas yang lain, kampus-kampusnya. Banyak di sana itu kampus yang informasi dari teman-teman saya yang kuliah di sana itu bagus lah ya. Kalau di Indonesia ini kan bagus kan biasanya hanya beberapa saja. Meskipun sekarang juga sudah bagus dan banyak juga anak Malaysia yang belajar di Indonesia. Ada juga banyak. Itu dari segi pendidikan. Kemudian dari segi infrastruktur jalan. Di Malaysia itu jalannya bagus-bagus, harus kita akui, kita kalah ya. Jalannya bagus-bagus, lebar, dan kalau di kota-kota itu trotoarnya tertata rapi. Material untuk membangun trotoar itu juga tidak sembarangan. Kalau soal itu saya sudah pernah mengamati ya, di Malaysia itu memang jalannya lebar dan ya manusiawi gitu ya, trotoarnya bagus. Kemudian orang Malaysia itu jarang mencet klakson, ngebel itu loh ya. Kalau di Indonesia itu katanya orangnya sabar-sabar, baik hati, tapi kalau di perempatan lampu merah itu masih sering ada yang baru lampu hijau berapa detik sudah tin, nggak apa-apa, kadang-kadang pencet bel. Nah itu tidak baik untuk pengendara yang lain. Kita harus belajar kurangi kebiasaan mencet bel ya, dikit-dikit ngebel itu nggak tidak sabaran. bagus, menandakan bahwa kita itu bukan orang yang sabar dalam berkendara. Bagaimanapun ya tidak, apalagi di Singapura ya, di Singapura tuh nyaris tidak ada polisi di pinggir jalan yang ngatur jalan, semuanya pakai elektronik, semuanya sudah dipantau pakai CCTV. Kalau waktunya berhenti ya berhenti, itu sudah tertata rapi. Dan yang kelihatan juga di Malaysia atau di Singapura itu ya, kalau ada orang mau nyebrang, mobil yang dekat itu berhenti dulu, tidak seperti kita malah ngebel, tuin, kemudian digas. Kalau di sana itu enggak ya. Dalam hal seperti ini kita belajar lah. Kenapa kita belajar ke tetangga kita ya, itu yang paling dekat-dekat aja. Belum di Jepang itu lebih keren lagi, mereka sopan santunnya tinggi. Kita ini yang katanya negaranya orangnya ramah-ramah, sopan santun, ternyata kadang-kadang kita ini barbar ya. Saya pun kadang-kadang juga pernah berlaku seperti itu. Kadang saya berpikir sendiri, lah iyo, katanya orang Indonesia itu ramah-ramah, tapi di jalan diluk-diluk mencet bel, diluk-diluk ngegas motor. Ada orang mau nyebrang, bukannya berhenti malah dibel, digas. Jadi yang nyebrang itu gemeteran di tengah jalan. Yes, benar-benar. Coba kita mulai menahan diri, menahan emosi, kita memberi kesempatan bagi orang yang nyebrang untuk berjalan. Kelihatannya bawa mobil mewah, tapi kadang-kadang ada, saya pernah lihat buang sampah di sembarangan. Berarti dia itu mobilnya mewah tapi otaknya rendah. Nah, tidak seimbang antara tunggangan sama otaknya. Kita harus hidup yang lebih manusiawi. Buang sampah jangan sembarangan. Entah naik motor, entah naik mobil, kalau buang sampah ya jangan sembarangan. Itu yang masih kita sering hadapi. Kita lihatlah ya, ya kita ngaku saja, kita nggak usah merasa lebih baik dari sana, lebih baik dari sini dalam hal-hal tersebut. Pendidikan yang jelas kemungkinan pendidikan kita bisa dibilang kalah ya, fasilitas, kemudahan dan sebagainya. Kemudian infrastruktur jalan, fasilitas umum kita kalah ya. Dalam hal jalan di sana lebih mulus-mulus dan lebar-lebar, termasuk yang di desa-desa, bisa dicek di YouTube itu. Kita masih banyak sekali jalan berlubang ya, banyak sekali di Indonesia itu jalan berlubang ya. Kita nggak usah malu mengakui semua itu ya. Tetapi ada hal-hal lain yang kita itu barangkali lebih maju dari mereka dalam hal kreativitas. Misalnya dalam hal membuat musik, lagu, film, kemudian produk-produk UMKM itu bisa jadi kita lebih unggul ya, kita lebih tahan banting dalam hal-hal tertentu, kita boleh lebih unggul. Berdemokrasi mungkin kita lebih unggul, kita terbiasa berdemokrasi, kita terbiasa bersaing, kemudian rukun kembali. Keunggulan kita adalah kita itu selalu menjaga persatuan antar bangsa atau antar suku. Mantap. Yang mana semua warga Indonesia itu bisa bahasa Indonesia. Di Malaysia belum tentu
etnis Cina bisa bahasa Melayu, etnis Melayu bisa bahasa, belum tentu. Mereka kalau Cina, etnis Cina ya bahasanya bahasa Mandarin. Mereka enggan menggunakan bahasa Melayu. Di Indonesia tidak, semua warga bangga dengan bahasa Indonesia, itu sudah terbukti. Kemudian kita dalam hal perayaan kemerdekaan kita itu lebih, bisa bilang lebih kompak, mulai desa, kampung sampai ibu kota, sampai istana itu kita semangat. Nah mungkin itu juga kita punya modal lebih di situ. Kebudayaan kita lebih unggul, beragam dan menarik, itu juga kita bangga di situ. Tapi ada hal-hal tadi yang kita juga kalah dari Malaysia. Kira-kira seperti itu ya. Ini bukan bermaksud saya merendahkan negara Indonesia kemudian mengunggulkan, enggak. Kita saling introspeksi. Benar, kita saling belajar. Yang baik dari sana kita ambil, yang enggak kita buang. Sebaliknya kalau Malaysia mau mengambil apa yang baik dari Indonesia, diambil kebersamaannya, persatuannya, bahasanya, kreativitasnya, itu juga demokrasinya itu juga bagus di Indonesia. Saya kira itu saudara-saudara, semoga ini tidak menimbulkan polemik tapi menimbulkan mikir gitu ya, mikir bahwa bisa kita mikir ini lah ya. Belajar dari mana saja. Sampai jumpa lagi, saya tutup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh guys ya. Ternyata ada plus minusnya juga guys ya, bahwa di Indonesia ini juga kreativitas itu unggul banget, bahkan ya kalian tahu sendiri ya, musik-musik dan perfilman juga unggul gitu guys ya. Kalau di Malaysia ini musik-musik juga ada sebenarnya ya, dan juga bagus-bagus, bahkan di era tahun 80-an 90-an itu kan musik Malaysia ini merajai cuy, bahkan sampai di Indonesia. Waktu aku kecil aja tuh aku udah menyanyikan lagu-lagu Melayu, lagu-lagu Malaysia, itu keren banget guys ya. Dan ini aku setuju banget ya, kenapa di Indonesia ini tidak diterapkan sistem kredit ya. Contohnya PTPTN lah, yang dimana ini orang yang mau kuliah itu bisa dibiayai oleh negara dulu, dan kemudian nanti kita akan dipotong gajinya, atau tidak kita akan membayar angsuran setelah kita bekerja. Itu kan worth it banget gitu ya, yang dimana di Indonesia ini masih banyak sekali ya orang-orang yang mungkin ekonominya kurang mampu tapi pengen banget kuliah gitu ya, kepengen banget masuk universitas itu tapi tidak ada biaya. Itu kan sayang banget gitu loh guys ya, padahal dia sudah mempunyai niat dan pengen sekali itu untuk menjadi sarjana dan bisa mengangkat derajat atau mengangkat perekonomian keluarga guys ya, tapi biayanya tidak ada. Jadi semoga aja beasiswa ini bisa merata gitu guys ya, bisa dipinjamkan lah untuk para orang-orang ataupun anak-anak, adik-adik ini yang pengen banget untuk kuliah guys. Beasiswa di Indonesia ini memang sudah ada, cuma itu mungkin yang memang betul-betul pinter banget itu akan mendapatkan beasiswa dengan gratis guys ya. Kurang mampu ini harapannya bisa guys ya, bisa diadakan lah program yang kredit ini. Contohnya bapak ini bilang tadi, kredit untuk kendaraan aja itu bisa ya, bahkan untuk yang motor aja ini harga 30 jutaan itu kredit 4 tahun 5 tahun itu bisa. Sedangkan untuk belajar ini ya dari leher ke atas intinya guys ya, itu kan harus diisi bener gitu ya, ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan semoga juga akan menimbulkan pemikiran-pemikiran yang bagus ya, dengan attitude yang baik, dengan ya contohnya kesabaran guys. Ini kita bisa contoh ya, paling kecil lah ya, kesabaran. Tentang kesabaran ini memang Malaysia aku akui jempol banget ya, keren banget. Sebab kalau di Indonesia ini masih banyak yang orang barbar ya, yang orang kurang bersabar. Naik kendaraan aja kita ini nggak sabaran cuy ya, lampu baru hijau sedikit nih, aku ngalamin tiap harinya. Setiap aku di depan lampu baru hijau aja itu langsung tintin, itu pasti ada guys ya. Tapi berbeda banget, sebab kalau di Malaysia itu kan memang tidak ada horn ya, bahkan kalau kita gunakan horn itu bisa mengajak gaduh gitu guys ya. Konon katanya memang ya real itu seperti itu keadaan di sana guys ya. Kalau jalan raya ya kita tidak usah omongin lagi, bahwa di sana itu lebih bagus dan lebih teratur, tertib. Untuk bahan binaannya, bahan untuk dibuat jalanan itu luar biasa, keren banget. Tidak seperti di sini guys ya. Ini contoh nih, kalau aku dari rumah ya, dari kampung untuk ke Semarang ini, itu pasti akan ada jalan yang diperbaiki. Nggak tahu kenapa guys, sebab setiap
jalan sudah selesai dari ujungnya, nanti akan ada lagi nih diperbaiki. Saya nggak tahu tentang kualitasnya seperti apa, ataupun memang ini sebabkan apa ya guys ya, dekat laut, ya saya nggak tahu guys, tapi itulah kenyataannya. Bahkan lah jalan lubang ini banyak banget masih. Cuy. So semoga aja bisa berbenah ya, semoga aja bisa menjadi inspirasi, dan kita introspeksi diri lah untuk masyarakat juga ya guys ya, agar masyarakat ini lebih peka terhadap lingkungan, agar tidak buang sampah. Contohnya tadi kendaraan mahal tapi buang sampah di tepi jalan sesuka hatinya, itu kan kualitas attitude-nya rendah gitu loh, kualitas pemikiran SDM-nya itu rendah banget gitu loh guys ya. Dia tidak bisa menerapkan ini, itu ya, gimana cuy, orang udah kaya tapi attitude macam tuh kan ya. Jadi sayang banget gitu loh guys ya. Jadi tinggalkan komenan terbaik Anda guys ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih sudah klik video ini dan memberikan rekomendasi dan juga menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace, love, and respect from Indonesia. Bye bye.